Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muslim Maros, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. O4 Tugas Statistik. Perkenalkan, nama saya Hatika. Saya Hukma Ghaffar. Dan saya Anggreni Basri. Kami akan menjelaskan ini data tunggal, Data berbobot. data berkelompok. Sebelum itu, jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Dadah. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang min. Adapun pengertian dari min yaitu merupakan salah satu ukuran memusat data untuk memberikan gambar yang lebih jelas dan singkat tentang pengumpulan data. Min atau rata-rata dilambangkan yaitu X bar. Terus dari min data tunggal yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per n. Dengan artian n itu banyak data, sigma fi sama dengan jumlah data ke 1 sampai n. Adapun contoh soal untuk mencari nilai data tunggal yaitu perhatikan ulangan nilai berikut ini, yaitu 7,9, 7,8, 9,6, 9,7. Hitunglah nilai rata-rata siswa tersebut, yaitu jawabannya adalah diketahui nilai data. Nilai data ini diambil dari soal ini, yaitu 7,9, 7,8, 9,9, 6,8,7,9,7. N-nya itu kita ambil nilai N dari jumlah data, yaitu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaitu 10. Jadi kita tulis N itu sama dengan 10. Adapun jumlah data dengan rumus itu sigma xi sama dengan 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 7. Hasilnya itu 78. Dan yang ditanyakan adalah nilai rata-rata dengan rumus sigma xi bagi n. Nilai sigma xi yaitu 78 dan nilai n sama dengan 10. Dan 78 bagi 10 sama dengan 7,8. Baiklah, saya akan menjelaskan data berbobot. Data berbobot adalah data tunggal yang jumlah data atau bobotnya lebih banyak, sehingga perlu disusun dalam tabel yang disebut tabel distribusi frekuensi tunggal. Jika nilai n buah data adalah x1, x2, x3 sampai xn dan masing-masing frekuensinya adalah f1, f2, f3 sampai fn, nilai rata-rata hitung sekumpulan data tersebut didefinisikan sebagai di samping. X per sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 sampai ditambah Fn dikali Xn dibagi N, atau X per sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Adapun contoh data berbobot yaitu ada di samping. Tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Desember, yaitu pakaian terjual ada 70, 80, 90, dan 100. Banyak kios ada 2, 3, 4, dan 1. Kita akan mencari rata-rata pakaian yang terjual pada tabel di samping. Diketahui pakaian yang terjual itu 70, 80, 90, dan 100, yang artinya sigma. Banyak kios yaitu 2, 3, 4, dan 1 yang jumlahnya 10. Kita akan mencari Fi dan Xi, yang mana kalau kita mencari Fi dan Xi kita harus mengkalikan pakaian yang terjual dan banyak kios. Jadi 70 dikali 2 itu 140, dan 80 dikali 3 itu 240, 90 dikali 4 yaitu 360, dan 100 dikali 1 itu 100. Jadi jumlah dari Fi dikali Xi yaitu 740. Ditanyakan rumus rata-rata. Jadi kita akan menggunakan rumus
X per sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Kan kita ketahui bahwa FI dikali XI yaitu hasilnya adalah 740. Maka kita masukkan saja 740. Dan kita ketahui juga jumlah frekuensi itu 10. Jadi kita masukkan 10. Jadi 740 dibagi 10 hasilnya 74. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu data berkelompok. Dan di mana data berkelompok ini adalah data yang jumlahnya di atas 30 buah, sehingga memerlukan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, di mana data-data tersebut akan dikelompokkan dalam berbagai kelas dan setiap kelas mempunyai interval nilai tertentu. Untuk menentukan rata-rata hitung data berkelompok akan lebih mudah apabila data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun rumusnya, X bar sama dengan sigma frekuensi I dikali XI per sigma frekuensi I. Adapun contoh soal pada data berkelompok adalah rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel di samping adalah tabel pendapatan 50 pedagang kaki lima pada tanggal 1 Januari 2009. Pendapatan dalam puluhan ribu rupiah 1 sampai 5 ada 6 orang, 6 sampai 10 ada 20 orang, 11 sampai 15 ada 10 orang, 16 sampai 20 ada 9 orang, 21 sampai 25 ada 5 orang. Ya, bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa garis yang warna biru itu adalah batas bawah dan adapun batas atas itu yang warna hijau. Adapun anggota dari batas bawah itu 1, 6, 11, 16, dan 21. Dan adapun anggota dari batas atas yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25. Kita mau mencari XI atau titik tengah. Jadi anggota dari titik tengah ini ada 3, 8, 13, 18, dan 23. Pasti kalian bingung bagaimana bisa dapat 3, 8, 13, dan sebagainya. Caranya itu kita lihat dari seperti 1 sampai 5. Anggotanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang di tengah itu adalah 3. Jadi kita ambil titik tengahnya adalah 3. Begitu juga 6 sampai 10. Yang pertama itu 6, 7, 8, 9, 10. Yang di tengah adalah 8. Jadi yang diambil 8. Begitu juga seterusnya. Terus untuk mencari nilai X-nya yaitu X1, X2, dan sebagainya, kita menggunakan rumus yaitu 1/2 dikali batas bawah ditambah batas atas. Contohnya kita mencari S1. S1 sama dengan 1/2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Dan mencari X2 yaitu 1/2 dikali 6 ditambah 10 sama dengan 1/2 dikali 16 sama dengan 8. Begitu juga seterusnya. Adapun rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI dikali XI dibagi sigma FI. Jadi X bar sama dengan nilai sigma FI dikali XI itu totalnya 585 dan total sigma FI itu adalah 50. Jadi 585 dibagi 50 menghasilkan 11,7.
Jadi dari situ kita bisa menghitung penghasilan rata-rata pedagang, yaitu 11,7 dikali 10